kegiatan yang saya lakukan. Baik, di sini saya akan menyampaikan satu saja, yaitu tentang sambungan. Kemudian mahasiswa untuk mengeksplor, begitu ya. Dan ini minggu depan kita akan rilis tugas dan juga akan saya jelaskan ada technical meeting. Ini saya sudah diskusi dengan Mas asisten untuk yang sekarang minggu-minggu ini. Mudah-mudahan nanti akhir minggu ini sudah selesai untuk tornya untuk bisa dirilis. Nah, terkait dengan yang sudah ada, yaitu kemarin saya masuk itu sebelum ujian TS saya sudah sempat masuk. Nah, ini kita lanjutkan gitu. Kemudian nanti kita akan diskusi dengan tugas-tugas itu ya. Baik, ini coba saya share screen terkait dengan Anda. Mudah-mudahan bisa dilihat, yaitu tentang bambu. Nah, ini itu ya, bambu ini ada sambungan seperti yang sudah ada di sini ada terlihat ini ya. Nah, ini yang modern kita kemarin sudah di situ. Kita langsung saja nanti poin pentingnya ada di sini sebetulnya. Di sini ya. Poin pentingnya ada di sini yaitu terkait dengan adanya sambungan di sini gitu ya. Beberapa sambungan ini nampak, ini juga ini kelihatan. Jadi nanti poin pentingnya ini juga ada sambungan plat. Nah, di sini kelihatan bahwa jika di sini ada plat, di sini ada plat, ini plat gitu, seolah begitu. Jadi kalau ini ada sambungan, terus ini ada begini, kemudian ini ada baja ini kasih plat gitu ya. Nah, ini ada sambungan baut gitu. Nah, sepertinya begitu. Ini baut sini, yang ini adalah ini. Nah, platnya adalah ini. Gitu. Nah, prinsipnya itu saja sama. Nah, kemudian eh, teorinya. Nah, ini teorinya. Gitu ya. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, kita hanya meninjau perbagian ini. Kalau perbagian ini, kalau kita ini dipotong ya. Kalau kalau kita tunggal dia kayak gini. Nah, artinya gitu, gini. Tapi nggak mungkin di sisi sini, sisi kita ini ada gitu ya. Yang sini juga. Nah, ini ada dua ini. Nah, berarti ini agak panjang, berarti dia ada dua ini. Nah, ada dua. Nah, yang ini ada itu dan seterusnya. Sehingga sambungannya adalah ini. Nah, sambungan ini ada anu ya. Ini kalau kita besarkan dia adalah lingkaran ini, gitu. Yang platnya ini adalah yang ini. Sedangkan yang ini bawah. Kemudian ini ada baut satu tunggal. Berarti nanti dua, gitu ya. Gitu. Jadi ini ada seperti ini. Jadi kalau gini, kemudian ini ada bahwa ini ditarik, berarti ini sebetulnya kan ada di sini nih. Nah, misalkan ada juga ya sini. Ini ditarik, berarti dia ketarik sana. Kalau tarik sana, berarti ini P. Kalau kita potong di sini, berarti ini adalah setengah P. Ini juga setengah P. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau setengah P berarti ini kalau kita kita bedakan berarti ini hanya ada di sini nih. Ini, kemudian ini ada outnya berarti ya sudah ini ke sini, ini sini. Kalau kita lihat dia akan seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Kalau bambu ini kosong berarti ini tanpa pengisi. Gitu. Kalau bambu ini kosong, tapi ini kan ada pengisinya. Nah, ada pengisinya, berarti pengisinya ini bebas. Ini mau apa ini ya? Ini bisa mortar, gitu.
ataukah resin, pengisi resin. Resin itu kalau Anda lihat resin itu ngecor yang meja, gitu. Resin cairan, tapi begitu sudah ditancapkan dia pengeras, gitu ya. Kemudian kayu juga bisa, dan seterusnya, pengisi. Nah, ini ada bagian-bagiannya ini, gitu ya. Ini ada bagian-bagiannya, yaitu ada ini terdiri dua, bambunya dan pengisi. Kemudian ada plat penyambung. Ini juga plat penyambung, gitu. Kemudian ada baut, ya. Jadi ini bambu, ini baut, plat penyambung, gitu. Ini baut. Nah, baut itu kalau ini ditarik, ini plat penyambung dari baja. Kalau bukan dari baja, dari kayu juga bisa. Jadi nanti Anda nanti termasuk tugasnya itu dari bebas, mau dari baja, mau dari kayu, kayunya apa, mau triplek atau apa yang Anda tipiskan. Kalau kayu berarti tebal, atau sama lah kalau sambungan kayu kan biasanya begini ya. Nah, ini sambungan tampang satu. Kalau ini tampang dua ini. Nah, begitu ditarik, ini ada P, ini setengah P tentu saja. Maka yang berpengaruh adalah kalau ininya kuat sekali, bambunya, bautnya kuat sendiri, maka dia akan luka di sini gitu ya. Ditarik ke sana, gitu dia akan luka di sini. Nah, lukanya untuk bahannya ini. Ini satu kesatuan, tapi belum tentu satu kesatuan. Jangan-jangan bambunya yang rusak, ininya enggak, pengisinya. Tapi biasanya ini menyatu. Nah, ini numpuk di sini ya. Itu. Nah, sama juga dia akan numpuk di sini. Numpuk juga ya, ketekan di sini. Nah, antara sini dan ini dia akan terjadi geser di sini ya. Nah, ini bautnya akan tergeser. Nah, jadi pada prinsipnya kekuatan itu adalah tegangan atau kita biasanya sebut F itu adalah P per A, gitu aja. Sebetulnya itu. Kalau dia ada seperti begini, ada seperti ini ada luasannya, berarti ini A. Kemudian sama halnya kalau seperti ini, kemudian gini ini digeser sana, ini geser sini, berarti A juga gitu ya. Atau meskipun ini kayunya adalah seperti ini, nah kemudian gini, nah ini agak misalkan geser gitu ya. Nah sama ini sana, sorry ini sini, berarti luasan ininya yang bergeser A-nya. A-nya ini gitu. Nah, jadi kita harus cek satu persatu. Begitu ini bekerja, ditarik, ditarik. Yang rusak itu mana dulu, gitu ya. Yang luka itu mana dulu, begitu. Eh, yang luka itu contoh ini disebut P1, itu ya, P1. Berarti P1 kalikan A itu sama dengan tegangan. Nah, dia harus lebih kecil sama dengan tegangan izin. Nah, A-nya itu adalah yang mana? Ini kalau kita lihat, ini P1 yang ini. Jadi kekuatan ini, berarti ada dua ini. Yang hijau dan pink. Berarti hijau ini numpuk di pengisi. Nah, ini pengisi. Berarti ini ada luasannya. Jadi luasannya si pengisi ini, berarti luasannya adalah ini. Luasannya berapa sih? Ya ini. Itu adalah luasannya D2 gitu dikalikan D1 ini gitu ya. Berarti D2 dikalikan gitu D1 dikurangi ini tebalnya T1 ini kalikan 2T1. Nah, ini. Jadi ini kalikan ini. Nah, sehingga ini
ini yang P1 berarti adalah kita ubah P1 sama dengan tegangan ini, atau ini adalah F aksen C atau FC, berarti ini adalah FC dikalikan A, sama dengan FC kalikan A-nya adalah tadi ini. Berarti ini adalah D1 dikurangi 2. D1 kalikan D2. Nah, ini kan kelihatan ini. Gitu ya. Nih, berarti D1 kurang ini adalah kekuatan. Kemudian ditambahkan yang bambu. Kalau bambu kan berarti ada 2 ini. Berarti D2 ini dikalikan T1, tapi ada 2 ini. 1 sama ini. Kalikan 2. Dikalikan F. F itu adalah kuat tumpu. Bambu, B, bambu ini. Yang ini konkret kayu. Begitu. Berarti ada 2 ya. Itu. Berarti satu ini ada 2. Yaitu adalah D2. Bentar, maaf. Jadi keliru. Ini adalah P1. Tuh. Jadi kalau mau gimana ya singkatnya aja. Nah, berarti ini enak ini. Ini misalkan begini. Ini. Nah, ini adalah ini kalau ada bautnya berarti ini adalah D2. Kemudian ini ada ini. Tapi sebaiknya ini di ya A. Nah, ini juga ada ini. Nah, ini pengisi. Nah, berarti dia P1 sebetulnya itu adalah P1 aksen plus P2, P1 aksen 2. Nah, P1 aksennya mungkin yang ini ya. Yang merah ini yang bawah. Itu yang ini. Itu adalah P1 berarti dia kan tadi P1 aksen itu sama dengan F aksen, FC dikalikan A. A konkret. A di situ. Kemudian P1 double aksen itu adalah FB dikalikan A, B gitu ya. Nah, karena kan untuk itu. Nah, karena ini kalau kita balik kan FB sama dengan P per A. Ini harus diingat, tegangan. Soalnya ini tegangan. Nah, ini P1. Ini, berarti saya ulangi, di sini adalah FC dikalikan gitu. Karena ini sebetulnya kita ini saja kali D gitu. Ini kan adalah tebal C gitu ya. Yang tebal C itu adalah tebalnya itu tadi. Ini kan biasanya yang diketahui itu D1 gitu. D1 itu biasanya ini tebalnya semua D1. Maka D1 dikurangi tebalnya bambu. Nah, tebalnya bambu tadi adalah T1 dikurangi itu dikurangi P1 kali 2 gitu. Itu baru. Berarti di sini FHC berarti TC dikalikan D2. F aksen C dikalikan TC-nya adalah D1 dikurangi 2. T1 dikalikan D2. Gitu ya. Kita kembali lagi ke sini tadi. Gitu aja. Supaya lebih mudah. Nah, yang ini gitu. Sebetulnya nggak perlu dihafali. Ini hanya untuk mencari. Nanti kode-kodenya bebas. Nah, kalau ini kan ada 2. Jadi, yang kita cari adalah kuat tumpu di sini. Gitu. Karena ini dibagi 2 bahan yang berbeda. Kalau ini kosong berarti nggak perlu. Kalau ininya nggak ada pengisinya, berarti ini nggak usah. Kalau nggak ada pengisinya. Kalau pengisinya kosong, berarti itu nggak usah. Itu. Kemudian yang ini ya sudah jelas ya. Berarti ini intinya itu tadi. Berarti kalau yang ini, yang kuning ini,
Berarti 2 gitu, 2 kali gitu, D2 kalikan D2 kalikan T1 gitu. Itu kan sama ini. 2 T1 kali T2 kalikan FB. Nah, ini sudah oke ya. Nah, berarti yang pertama ini sudah oke. Gitu. Ini yang pertama. Tuh, ini yang pertama. Ini yang pertama seperti itu. Kemudian karena di situ ada bautnya ini. Nah, di sini ada baut, maka eh, kita sudah ninjau yang hijau sama pink gitu, hijau sama pinknya sudah, sehingga kita tinjau dia seandainya itu kuat, maksudnya begitu ya, tapi kita harus cek satu-satu, maka dia akan numpuk pada ini, pada si platnya. Kalau numpuk berarti dia yang kuning. Kalau yang kuning berarti adalah D2 kalikan T2. D2 kalikan T2. Karena ada 2, kalikan 2. Gitu. Kalikan gaya tumbuh pada steel, baja. Kalau ini gaya tumbuhnya bambu, misalkan itu bambu atau kayu, berarti FV. Misalkan wood gitu ya, ya berarti wood gitu ya. Tapi karena ini bambu, ya kita pakai itu. Ini rumusnya. Itu ya. Tuh. Kemudian kita sudah ini ya. Tadi yang ini sudah, ini sudah semua. Kemudian yang numpuk baut sudah, numpuk. Jadi tadi ada satu, ini jadi satuan. Kemudian ada platnya ini kita kontrol. Kemudian bautnya ini. Bautnya ini ada dua, geser dan bending. Gitu. Berarti ini P1, kemudian kekuatan tumbuh di bautnya itu P2, kemudian yang ketiga, ini P3, ini adalah leleh. Ini penjelasannya agak panjang. Penjelasannya agak panjang kalau pengen tahu ini asalnya dari mana. Gitu. Sama halnya, berarti ini P3 sama dengan momen MP dikalikan, ini 16 MP dikalikan D1. Gitu. Tapi ini penjelasannya panjang. Nah ini, maka P3 sama dengan ini MP. MP-nya itu kan Z-nya masuk sini. Berarti adalah D2 pangkat 3 per 6. Gitu. Gitu. Kalikan FY. Kalikan itu. Berarti ini MP. Nah ini P3 gitu. Dan ini ada D1, berarti D1-nya di sini. D1, karena di sini kan MP-nya kita masukkan di sini. Berarti ini adalah D2 pangkat 3 bagi 6 kalikan FY. Nah, ini masukkan ke sini. Sorry, ini masuk ke sini kayak gitu, berarti ini MP-nya masuk ke sini. Gitu. Bukan ke sini, tapi ini adalah ke sini. Maka di sini berarti menjadi D2 pangkat 3 bagi 6 kalikan FY. Maka P3, nah, maka P3 sama dengan gitu tadi. P3 sama dengan 16 MP. MP-nya berarti ini adalah 16 dikalikan D2 pangkat 3 dibagi 6. Gitu. Pangkat 3 bagi 6. Kemudian MP-nya gitu. Itu 16. Kemudian dibagi D1. Gitu ya, karena ini D1-nya lari ke sini, terus dikalikan FY. Gitu.
Berarti ini dibagi 2 sama dengan 3, ini bagi 2 8. Berarti ini masuk. Berarti ini adalah 8 D2 pangkat 3 dibagi 3 D1 kalikan FY. Asal-usulnya gitu. Tapi Pak, ini dari mana? Ini faktor bentuk. Ini yang nanti agak panjang. Kalau ini juga MP-nya dari mana? Gitu. Nah, sehingga ini adalah rumus leleh si baja. Ini adalah eh, kekuatan leleh baja. Gitu ya, hasil pengujian. Semua pasti hasil pengujian. Ini juga hasil pengujian ini. Ini hasil pengujian, ini hasil pengujian, ini hasil pengujian. Kalau nggak dapat pengujian, ya dari tabel. Gitu ya. Tabel itu tentu juga dari pengujian. Gitu. Maka disinilah P3 rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukkan nanti. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini, ini tadi pingin lagi gitu ya. Dia geser sebaut. Jadi kalau baut ini, itu kalau ada yang ke sini sama ini sini, nah gitu kan, logikanya begitu nih baut ini. Maka dia akan terjadi geser atau terjadilah bending. Bendingnya sudah tadi adalah P3, sedangkan yang geser di sini ini berarti dia P4 ini berarti ini ada A. A-nya adalah karena ini dua, kanan kiri ini ada dua nih, anu atas bawah, berarti ini dua. Nah, dua kalikan A, kalikan F, V. V itu adalah geser. Nah, A-nya itu adalah 1/4 pi D kuadrat. D-nya adalah D2. Nah, pi-nya 1/4 berarti 0,25. Nah, kan? Berarti ini 0,2 itu 1/4 pi D kuadrat. Ini adalah rumus luasan. Nah, ini P4. Itu. Biasanya itu ada 4 komponen. Gitu ya. Nah, ini kemudian beberapa kerusakan dan sebagainya. Nah, eh, sekarang begini. Nanti ini saya kasih ada contoh. Contoh soal begini. Nah, ini. Nah, ini. Ini contoh soal. Ini cukup lama ya, 2007. Nanti kalau eh, ada tugas atau ini kuda-kuda, ini sederhananya begitu. Maka di sini jika ada begini, maka sambungan di sini bagaimana, sambungan sini bagaimana. Kalau ini udah kayak gini, sambungan sini bagaimana, sambungan sini gitu prinsipnya. Karena dia setiap komponennya akan mengalami tarik dan tekan gitu. Nah, gitu. Kalau ini kan hanya teori yang kemarin ini saya skip saja. Kemudian diketahui konstruksi seperti ini. Jadi tidak harus kuda-kuda seperti ini kuda-kudanya contoh seperti ini. Jika ada kondisi seperti ini, jika ada kondisi seperti ini, maka di sini pastinya ada nilai-nilainya ini. Gitu. Contoh, ini saya coba ini ya, saya dulu anunya, saya buat dengan ini saja, eh, dengan MD solid paling sederhana sih. Sebetulnya di beberapa bisa, di software-software apapun bisa. Di sini juga sudah ada ya software-software yang ada di sini juga. eh, Software-software yang ada di frame design gitu ya, ataupun berapa ini. Nah, ini kalau frame design kan yang di sini. Nah, ini. Nah, ini misalkan frame design gitu ya. Nah, ini saya ulangi, saya
Nah, ini frame design. Ini yang apa-apalah gitu ya. Jadi kalau memang kita mau coba, berarti ini ada misalkan di sini, set gitu ya, sama di sini, tak gitu. Oke, kemudian ada di lagi members ini. Nah, oke. Nah, kemudian ada lagi sini, sini dan sini. Nah, ini harusnya oke. Nah, gitu. Kemudian tumpuannya adalah sendi, titik, oke. Kemudian ini adalah roll, sini, titik. Nah, oke. Kemudian ada beban. Bebannya terpusat aja, titik. Nah, oke. Nah, itu sudah langsung ada bebannya. Nah, gitu. Ini luar biasa. Ini ada beban-beban, gitu ya. Ini ini cukup bagus. Tinggal kita lihat nanti Anda menggunakan apa. Silahkan. Nah, kalau yang MD Solid itu tadi, misalkan ini saya share screen ya. Eh, coba saya yang bisa di sebentar ya. Oh juga. Oke, ini saya akan coba MD Solid gitu ya, yang satunya. Nah, ini kalau kita trust gitu, tadi, trust yang tadi, hmm, bentar. Nah, ini kita kan itu tiga tiga ya. Berarti kita new. New berarti di sini ada misalkan 300. Tuh, ini juga 150 vertikal. Ini satu dua dua. Ini satu dua. Oke, itu. Maka ini create member ini adalah pasnya itu kebalik ya. Nggak apa-apa. Ini itu, kemudian itu di sini, kemudian ini sini, dan ini sini, ini sini. Nah, kemudian support. Oh, ini sendi. Kemudian ada beban. Nah, ini bebannya misalkan 350. Bentar, ini adalah 250. Enter. Nah, gitu ya. 10, 300. Maka kalau kita komputer, nah ini ketemu nih. 35, 35, 39, gitu. Yang ini batang nol. Berarti ini ada compression, berarti tekan, ini tarik. Berarti dia di sini ada komponen tarik, di sini tekan. Nah, ini bisa kita cari masing-masing ini. Nah, gitu ya. Ini hanya menjuru analisa, gitu. Lalu contohnya seperti yang di sini. Di sini adalah misalkan ini 3,5, nilainya ini 3,9 itu compression, ini tension. 3,9 compression, 3,5 tension. Kemudian ada 2,5 compression. 2,5 ini compression. Kalau kita kita ini saya berbagi layar yang ini gantian. Saya coba di sini. Nah, ini tadi. Ini 3,5 dengan gitu. Kemudian seandainya ini tension ya, ini meskipun tension berarti tarik gitu. Berarti di sini mengalami tarik.
Jadi kalau sini ngalami tarik, berarti dia kayak gini. Ini tarik, ini tekan. Nah, yang di sini berarti dia dikasih, kalau kita besarkan berarti dia kayak gini. Nah, ini ada plat. Gitu. Ini plat. Ini gini, gini. Berarti plat ini, kalau kita lihat di sini berarti dia tarik. Nah, berarti dia kayak gini. Hmm. Tarik, ini setengah, ini setengah. Maka ini. Berarti dia tarik. Nah, ini baru dikontrol. Satu baut dulu berapa kekuatannya. Gitu. Berarti kita tidak usah mengecek ini 3,5. Gitu, nggak usah. Kita ngecek sambungannya itu aja. Gitu. Nah, di sini ada contoh, di sini sudah diketahui kuat tekan bambu ini adalah FB, kuat tarik bambu FTB, kemudian mutu beton FC, panjang batang tersedia maksimum, ini contohnya begitu. Kalau lebih dari 6 ya berarti dia ditambung. Kemudian diameter luar bambu ini berarti diameter luar bambu ini adalah 150 mm. Tebal bambu, nah ini tebal bambunya ini dibatasi ini berapa? Nah, ini tebal bambu adalah 1,5 atau 15 mili. Nah, gitu. Alat sambung plat tebalnya ini, kuat tumpunya ini, kemudian alat sambung baut. Ya, jadi kan ini sudah kita kasih. Nah, ini plat, ini baut, berarti komponen baut. Yang platnya ini, bambunya itu adalah ini, gitu. Mutu betonnya ada. Semua sifat-sifatnya ada. Semua sifat-sifatnya ada. Karakteristik ada, tinggal kita kontrol. Begitu. Nah, ini gitu. Ini seandainya ya, ini contoh saja. Nah, kita sekarang lihat di ini, hitungan ini. Contoh. Ah, gaya batang PA 3,5, ini misalkan diketahui seperti itu, ini tekan, diketahui, kotak ini. Eh, ini pendimensian. Oh, ini salah ini, dimensi perencanaan sambungan. Kalau pendimensian itu saya rasa sama dengan kayu ya, sudah diajarkan oleh Pak Dani. Jadi memang itu bisa mendimensi batangnya supaya nanti bisa. Jadi kalau seperti itu kita misalkan ini batangnya, tekan maupun tarik di setiap batang, maka dia harus didimensi, yaitu kalau tarik berarti adalah FT sama dengan P per A. Kalau P-nya diketahui, ini syaratnya ada, maka A-nya diketahui. Nah, kalau batang itu berarti kan bambu berarti yang dipakai ininya, luasannya ini. Nah, itu untuk mendimensi. Nah, untuk ketemu itu ya sudah tahu sendiri, kita tebalnya berapa, diameter berapa, tidak harus. Bisa jadi ini kecil, ini misalkan 20. Ini bisa jadi ini cuma 10, tapi dia kecil. Nah, ininya tebal gitu. Jadi pendimensian di bambu itu relatif begitu ya, tergantung kesediaan di lapangan. Yang ini juga demikian. Berarti ini F compression pada bambu ya. Biasanya ada faktor tekuk sama P per A. Nanti dikasih faktor tekuk untuk pendimensian. Nah, yang untuk sambungan itu, waduh ini ini P1. P1 kekuatan cek nilai P, diem kekuatannya sekian. P2 kekuatannya sekian, P3 kekuatan sekian, P4 sekian. Ini setelah kita masukkan empat rumus itu tadi. Dengan memasukkan ini semua, data-data ini. Data-data ini dimasukkan, gitu. Maka yang paling kecil adalah yang P3. P3 itu kan yang ini yang non anudona. Berarti kelemahannya di situ, dia rusaknya di situ. Gitu. Nah, yang ini kan 1.800. Berarti dia rusaknya di sini. Tapi dia masih di bawahnya, ini sebetulnya udah aman. Hanya untuk dia nanti
runtuhnya dileleh ini tidak sambungan gitu. Ini 27. Kalau beban luarnya itu adalah 3,5, berarti ini hancur, hancur gitu. Jadi mungkin perlu kita nanti saya share gitu. Ini kalau saya cek di sini, share screen di sini, yang saya, nah ini sama. Ini banyak penjelasan sambungan. Kita cek di sini. Nih, cek, nih rumusnya ini ada nih. Rumusnya lihat sini, sini gitu ya. Nah, jadi rumusnya kita masukkan di sini. D1 ini dimasukkan maka ketemu P1. Jadi, kalau rumus-rumus itu dimasukkan, rumus-rumus itu dimasukkan, ini contoh, ini beberapa contoh, ini hanya dimasukkan P1 ketemunya ini. P2 ketemunya ini, P3 ketemunya ini, P4 ketemunya ini. Jadi P1 ini yang tadi, P1 ketemunya itu, kalau P2 dengan memasukkan semua ini, maka dia ketemunya adalah P2-nya 98. Kemudian P3, P3 itu kalau eh, ini dimasukkan semua ini, D2, FY ini dimasukkan, maka P3 nilainya adalah ini 2,2744. Sedangkan P4 ini. Nah, sedangkan eh, kekuatan yang diperlukan menahan 1.500. 1.500. Seandainya ini adalah 3.000, maka ini rusak di P3 ini. Gitu. Tapi kalau ini 2.500, sambungan ini masih aman. Sambungannya aman, mau dipercik. Tapi kelemahannya di sini. Ini untuk mencari kelemahan aja. Gitu. Nah, ini semua nilai ini tergantung dari sifat-sifat bambu ini. Kalau ini saya ganti 10, nah ini kan menjadi kecil. Kalau ini saya ganti 8, ini kok 10? Sorry, sorry. 10 ya, berarti ini adalah, nggak bisa. Ini kan kalau ini jadikan 100, 10, nah itu kecil kecil. Oh, ini. Kalau ini saya kasih 80, nah, begitu ini 80 atau 8 cm diameter bambu, nampak yang lemah adalah di sini. Sini. Nah, ini kelihatan lemah. Sini. Maka ini tidak jadi lemah. Itu. Oh, itu ya. Tidak jadi lemah. Masih 3,5 tapi. Kalau ini ada yang bambu 50, nah ini 24. Oh, sudah lemah, nggak kuat lagi dibanding ini. Gitu cara ngeceknya. Ini akan berlaku untuk sambungan-sambungan. Mungkin itu sementara ini nanti saya share, termasuk beberapa nanti tor yang kita buat sebetulnya juga sudah ada gitu. Nah, kalau tor yang ini sudah ada ya. Nah, nah, SKB, kompetisi SKB. Nah, eh, tapi ini bocoran, tapi belum belum jadikan fix gitu ya. Ada dua gitu. Ini belum dijadikan fix itu. Coba saya.
R, A. Nah, jadi ini yang dibuat oleh asisten. Nih, ini yang dibuat oleh asisten. Ini yang baru nih. Nanti akan seperti ini, masih sama. Nah, jembatan. Namun, saya menambahkan yang dulu belum sempat terjadi, yaitu kuda-kuda. Perangkat contohnya kuda-kuda. Jadi nanti kayu ini juga saya buat. Nanti silakan dibuat. Nanti kita uji. Nah, silahkan nanti ini dulu 2021. Gitu dulu zamannya Nifah Mitsla, gitu. Eh, ini nanti saya rasa kompetensinya ini sudah cukup untuk bisa merancang bambu. Nah, nanti tinggal mana yang bambu, mana yang kayu di kedua ini. Nanti kita uji di lapangan atau di lab. Nah, nanti pengujiannya pakai alat saja yang computerized. Menurut saya seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Mungkin belum, Pak. Saya, Pak. Belum, Pak. Halo? Ada? Eh, Sebenarnya mungkin untuk Belum, Pak. absen bagaimana ya, Pak? Absen kemarin sudah ya? Belum? Eh, Ada, Pak, hari tadi. ini ya? Iya, Pak. Oh, sampai lupa saya. Ya udah, nanti absennya setelah ini diisi. Ya, Pak, mau tanya juga. Berarti nanti untuk Skype itu ini apa? Buat kuda-kuda juga, Iya, tidak hanya jembatan. ya, ya yang tadi ya. Nah ini sama yang tadi. Eh, kami bagaimana ya? Yang motor ini. Eh,
Ada pertanyaan lagi? Ya, nanti buat kuda-kuda. Sementara itu, karena ada kompetisinya kuda-kuda nanti biar berlatih. Dengan eh, bahasa sudah sering gitu. Jadi biar digabung. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Halo? Cukup, Pak. Cukup, Oke, Pak. baik. Eh, kalau nggak ada, kita akhiri. Nanti silakan absen. Mudah-mudahan bisa diterima. Nanti dalam minggu ini nanti akan kita teknika meeting online juga begitu. Kalau nggak di kelas, karena kalau sudah teknika meeting kan berarti menjadi biar barengan semua. Kalau satu persatu nanti dua kali biar semua menyimak. Minimal perwakilannya ada yang menyaksikan atau mendengarkan untuk berkelompok. Baik, kalau nggak ada lagi kita akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yuk, Pak. kita akhiri. Ya.